Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Aulia dengan NIM 17066623012, kelas A, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kuis mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh Bu Septi Normalita SE MAK. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai uji klasik dan uji regresi berganda. Nah, di mana sektor yang saya gunakan yaitu sektor industrial, subsektor pengembangan, periode tahun 2023, kuantiti perusahaan yang saya gunakan yaitu 30, dengan variabel Y-nya earning per share, dan variabel X1-nya ROA, variabel X2-nya ROE. Di sini kita akan mengetahui bagaimana pengaruh ROA dan ROE terhadap earning per share pada perusahaan sektor industrial pengembangan periode tahun 2023. Oke, langsung aja kita masuk ke data. Di sini perusahaan-perusahaan yang aku gunakan untuk melakukan uji regresi ini ada 34 perusahaan, di mana 4 dari 30 perusahaan ini saya eliminasi karena memiliki nilai yang tidak wajar. Perusahaan yang dieliminasi yaitu ada Jembo Cable Company Tbk, Supreme Cable Manufacturing, Asahi Mas Flat Glass Tbk, dan Adiwarna Anugrah Abadi Tbk. Oke, aja kita masuk ke uji klasik. Di sini kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Lillie Force. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas terhadap variabel ROA, yang dimana hasil perhitungannya itu sekian, dengan hipotesisnya yaitu H0 sama dengan populasi nilai ROA berdistribusi normal. H1 sama dengan populasi nilai ROA berdistribusi tidak normal. Nah, di sini disebutkan reject H0 jika L hitungnya lebih besar dari labelnya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan uji normalitas dengan uji Lillie Force ini, didapatkanlah L hitungnya sebesar 0,120, sedangkan L tabelnya yaitu 0,161 kita dapatkan dari tabel ini, yang dimana karena kita menggunakan 30 perusahaan, jadi kita menggunakan dengan signifikan levelsnya kita menggunakan 95%. Jadi di sini L tabelnya kita dapatkan adalah 0,161. Untuk kesimpulannya yaitu karena L0 atau L hitung lebih kecil dari L tabel, maka kita gagal menolak H0. Ini berarti bahwa data terdistribusi normal berdasarkan uji Lillie Force. Oke, selanjutnya untuk variabel yang kedua yaitu ROE. Nah, di sini sama hipotesisnya yaitu populasi nilai ROE berdistribusi normal, H1 populasi nilai ROE berdistribusi tidak normal. Reject H0 jika L hitung lebih besar dari L tabel. Nah, setelah melakukan perhitungan uji normalitas dengan uji Lillie Force ini, kita mendapatkan L hitungnya itu sebesar 0,140, sedangkan L tabelnya sebesar 0,161. Jadi, L hitungnya lebih kecil dari L tabel, maka kita gagal menolak H0. Berarti bahwa data yang terdistribusi normal berdasarkan uji Lillie Force. Oke. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer. Yang pertama untuk variabel X1 atau ROA, hipotesisnya ada H0 sama dengan Y kecil sama dengan 0, data mengalami homokedasitas.
Kalau H0 sama dengan Y besar dari nol, data tidak mengalami homokedasitas atau mengalami heterokedastisitas. Jika p-value besar dari A, maka H0 diterima, berarti data tidak mengalami gejala heterokodisitas. A sama dengan 0,05, yaitu signifikan levelnya sebesar 95%. Untuk uji Glasser sendiri adalah salah satu uji dalam asumsi klasik yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas dalam model regresi linear. Heteroskedasitas jadi ketika varians dari error atau residual tidak konstan atau cross observation yang melanggar salah satu asumsi ordinary least square atau OLS. Nah, di sini didapatkan p-value-nya sebesar 0,925731632. Nah, berdasarkan hasil uji Glasser, nilai P untuk variabel ρ atau X1 adalah 0,925713632 yang lebih besar dari taraf signifikan A, yaitu 0,5. Karena nilai P-nya lebih besar, maka tidak bisa menolak H0. Artinya data tidak menunjukkan gejala tidak menunjukkan gejala heteroskedasitas untuk variabel ρ. Oke, yang selanjutnya untuk variabel ρ. Hipotesisnya masih sama, yaitu H0 sama dengan Y kecil sama dengan 0, data mengalami homokedastisitas. H1 sama dengan Y besar dari 0, data tidak mengalami homokedastisitas atau mengalami heterokedastisitas. Jika p-value-nya besar dari A atau signifikan level, maka H0-nya diterima, berarti data tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Di sini hasil perhitungan dari p-value-nya yaitu berdasarkan hasil uji Glasser nilai P atau variabel ρ variabel ρ adalah 0,826794603 yang lebih besar dari taraf signifikan A, yaitu sebesar 0,05. Karena nilai P-nya lebih besar, maka tidak bisa menolak H0. Artinya, data tidak menunjukkan gejala heteroskedasitas untuk variabel ρ. Nah, begitulah hasil dari uji normalitas menggunakan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser. Selanjutnya kita ke uji regresi berganda. Di sini kita menggunakan kedua variabel dengan kita melakukan summary output, didapatkan F-nya sebesar 11,723887. Nah, di sini kita melakukan testing multiple regression model, di mana di sini reject H0 jika lebih besar dari FA KN kurang K kurang 1. Tabel F-nya kita menggunakan signifikan levelnya 95% dengan dua variabel dengan jumlah datanya 30 dikurang dua variabel dikurang 1. Didapatkanlah F tabelnya sebesar 3,35. Nah, berdasarkan summary output, F hitungnya adalah 11,72388678, artinya lebih besar dari F. F tabel ini berarti kedua independen variabelnya memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi dari dependen variabel atau berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Lalu selanjutnya ada evaluating individual regression coefficient.
Di sini reject Hanong jika tabel T-nya lebih besar dari tabel hitung. Sini T besar dari TA bagi 2, koma N kurang K kurang 1, T-nya 0,25. Di sini 0,05 kita bagi 2 kurang, lalu 27 jumlah dari datanya. Jadi didapatkan T-nya sebesar 2,052. Setelah kita hitung T tabelnya, kita hitung T-nya, didapatkanlah untuk ruas T-nya sebesar 4,316,125 yang didapat dari ini ya, variabel koefisien variabel 1 218,89737 dibagi dengan standar errornya 50,716179. Dapatlah hasilnya sebesar 4,316,125. Lalu untuk row juga sama, menggunakan koefisien 2,901,442 dibagi dengan 3,4529,844. Besar dapat T hitungnya sebesar 0,840271. Dari berdasarkan hasil hitung dari keseluruhan T hitung variabel, variabel X1 atau ROA menolak H0. Variabel X2 tidak menolak H0, artinya variabel X2 atau ROW yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y atau earning per share-nya. Lalu selanjutnya kita lakukan multiple regression equation. Di sini Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 B3 X3 dan sekian. Nah, karena di sini kita cuma menggunakan dua variabel, jadi kita cuma pakai sampai A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Di sini Y-nya Ini Y-nya kita ambil dari intercept 1,8482433. Kita tambah dengan variabel 1, yaitu sebesar 218, koefisien 218,89737, lalu ditambah dengan 2,901,442. Dapatlah interceptnya sebesar 223,647. Jadi, koefisien regresi untuk ROA adalah 218,89737. Koefisien menunjukkan hubungan positif antara nilai dan ROA. Ketika ROA meningkat, nilai juga cenderung meningkat. Lalu untuk koefisien regresi untuk ROE adalah 2,901442, yang dimana koefisien menunjukkan hubungan positif antara nilai ROE dan ROE meningkat. Apabila ROE meningkat, nilai juga akan meningkat. Lalu kita lakukan multiple standard error of estimated. Nah, berdasarkan dari tabel summary output, analisis dari Excel-nya, multiple standard error of estimated-nya adalah sebesar 18,094645. Dapatnya dari sini. Sini standar error. Lalu untuk coefficient of multiple determination berdasarkan tabel summary output, analisis dari Excel-nya, coefficient of multiple determination atau R square-nya adalah 0,464793 dengan adjusted R square-nya 0,4251481. Adjusted R square ini yang menahan supaya koefisien of multiple determination-nya tidak bias. Datanya kita dapatkan dari sini. R square-nya 0,464793, adjusted R square-nya sebesar 0,4251481.
Oke, sekian dari uji regresi berganda, hasilnya dan interpretasinya.